Nah, untuk literasi hari ini di kelas 4, Vivian membawakan materi tentang jenis pekerjaan berdasarkan letak geografi. Iya, jenis pekerjaan berdasarkan letak geografi. Ini dengar jelas ya? Iya, ini ada foto Jessica ini. Ya, ini kegiatan sebelumnya di SD Kristen Better ini ada teman-teman yang juga. Jadi kalau anak-anak ingat di minggu lalu juga ada literasi sama Miss siapa? Halo? Halo? Minggu lalu literasinya sama Miss siapa? Lupa. Yang tentang kalau tentang ikan-ikan kayaknya ya. Iya. Iya, dengan Miss Dia. Nah, hari ini tentang jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Disimak ya anak-anak, karena di akhir nanti Miss Dian punya pertanyaan buat setiap anak-anak hari ini. Nah, sebelum masuk ke literasinya, ada yang tahu di sini apa itu pekerjaan? Ada rumah. Sepeda. Motor. Baju, handphone, makanan, pesawat, komputer, HP. kapal, itu perhiasan. Ada minuman, ada apa lagi nih? Ada kapal, ada pesawat, komputer lengkap. Nah, jadi sebelum tahu apa itu pekerjaan, sebagai manusia ya kita setiap hari itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Contohnya setiap hari Marina makan ya. Nah, di sini ada snack, ada kentang, ada minuman, ada hotdog, lalu ada rumah. Kita semua juga ada mobil. Iya, membutuhkan tempat untuk berlindung atau rumah. Ada kendaraan, di sini ada motor, sepeda, mobil, hingga pesawat. Ada kapal juga. Iya. Lalu ada lagi kebutuhan yang saat ini bisa dibilang sangat-sangat perlu ya. Ada HP atau komputer atau laptop ini ya, karena semuanya serba online, jadi anak-anak juga memerlukan ya barang-barang digital seperti HP, laptop, dan lain-lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia perlu melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya disebut pekerjaan. Boleh dibantu membaca ini? Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti pekerjaan digunakan untuk tujuan atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari ini sering dianggap sinonim dengan profesi. Iya, good. Tadi udah ada Marina, ada Arti yang baca. Selanjutnya bisa yang lain ya, Miss yang ingin dengar suaranya. Jadi pekerjaan adalah sebuah aktivitas utama yang dilakukan manusia. Dalam arti sempit, pekerjaan itu suatu tugas untuk menghasilkan uang, untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tadi ada banyak ya, ada makanan, tadi ada tempat tinggal, ada kendaraan, apalagi sekarang butuh kuota, HP, barang-barang digital lainnya. Nah, pekerjaan itu sama dengan profesi. Jadi jangan bingung ya nanti kalau menemukan kata-kata profesi itu artinya sama dengan pekerjaan. Lalu, bagaimana sih letak geografis Indonesia? Nah, sebelum tahu bagaimana letak geografis di Indonesia, Vivian mau kasih tahu geografis itu apa. Ada ini gambarnya garis birunya ini keluar tidak? Ya wis padha kongon manual dari. Nah, jadi kata geografi ada geo dan grafis. Geo itu artinya bumi. Nah, geo itu artinya bumi, anak-anak. Grafi itu peta ya?
Nah, geo artinya bumi. Iya, kalau grafis itu artinya lebih ke gambar atau penampakan atau sesuatu yang tergambar atau terlihat. Nah, grafis itu artinya gambar atau penampakan. Atau bisa jadi adalah sebuah peta, karena di peta juga menggambarkan seluruh yang ada di bumi, dari pulau-pulaunya sampai kenampakan laut dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana sih letak geografis di Indonesia? Nah, ini peta Indonesia sudah ada yang pernah lihat belum ini? Belum. Iya, ini ya. Indonesia itu luas sekali. Pulaunya ada banyak. Ada yang bisa menyebutkan nih ada pulau mana aja? Ini yang dari sebelah kiri ini Pulau Sumatera. Malaysia. Ini ada Bulan. iya. Singapura. Ada Kalimantan, Sulawesi, ada Papua, Kalimantan, Sulawesi. Darussalam. Iya. Nah, yang berwarna-warni ini adalah daerah atau pulau-pulau milik Indonesia atau yang termasuk daerah Indonesia. Iya, good. Nah, di samping pulau-pulau Indonesia ini ada negara-negara lain ya. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Brunei, Filipina, dan lain-lain. Ada Australia juga ini di sini. Nah, jadi Indonesia, ketika kita lihat di peta itu ya, itu terlihat Indonesia sangat dekat dengan negara-negara lain. Pulau-pulaunya juga besar dan beragam. Bisa dilihat di sini, pulaunya terpisah, dipisah-pisah oleh laut ya. Ini contohnya dari ini Pulau Sulawesi yang seperti bentuk huruf K. Ini Pulau Sulawesi. Iya, halo. Ada apa? Siapa tadi ya? Boleh Miss lanjutkan ya? Ya, jadi di sini pulau-pulaunya terlihat di laut. Contohnya Sulawesi ini ada apa ini? Ada Selat Maluku. Nah, jadi karena dipisah-pisah seperti ini, jadi pulau-pulaunya juga memiliki karakteristik sendiri, ciri-ciri tersendiri yang akan. Contohnya, apa yang membedakan Pulau Kalimantan sama Sulawesi? Bisa dilihat dari gambarnya aja. Kalimantan lebih besar daerah daratannya. Ya, betul atau tidak? Kalau Sulawesi gimana? Lebih besar daratan atau lautnya? Arti gimana? Lautnya. Iya, lebih banyak lautnya, daratannya kecil. Nah, daratannya sempit ya dibandingkan kalau Kalimantan ya daratannya lebih luas. Jawa juga begitu. Sumatera. Setiap pulau ini memiliki karakteristik sendiri. Kita bisa lihat langsung dari petanya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kondisi geografisnya? Dampaknya seperti apa? Ada yang bisa bantu membaca? Miss Dian pengen dengar suaranya Cinta, Francisca. Halo? Ya. Iya, boleh dibaca yuk. Apa dampak positif geografinya? Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah yang beragam. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan bahasa daerah, menjadi pusat perdagangan internasional. Iya, diingat-ingat ya. Jadi ada 3 dampak positif utama. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA-nya itu melimpah dan juga beragam atau berbeda-beda. Lalu memiliki keragaman budaya dan bahasa daerahnya juga beda dan jadi pusat perdagangan internasional. Kita lihat lagi di peta untuk menjelaskan poin yang pertama, sumber daya alam di Indonesia itu sangat beragam. Kenapa? Tadi Miss Dian sudah bilang ya, di Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan daratannya masih luas di
Kalimantan. Sedangkan di Sulawesi itu lebih luas di daerah perairan atau lautnya. Nah, maka dari itu alamnya, sumber daya alamnya itu kalau di Sulawesi lebih banyak dihasilkan dari laut, dari perikanannya. Perikanannya sangatlah maju di Sulawesi. Kekayaan alam dari lautnya lebih menonjol di Sulawesi. Sedangkan di Kalimantan karena lebih luas daratannya itu jadi sumber daya alam yang lebih menonjol itu seperti perkebunan, kelapa sawit, kayu, dan lain sebagainya. Lalu yang nomor 2 tadi apa? Yang nomor 2 tadi yang memiliki keberagaman budaya dan bahasa daerah. Ya, tadi karena pulaunya berbeda-beda, tentu memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Ada yang tahu bahasa daerah ada apa aja? Tadi sempat belajar bahasa daerah juga ya, bahasa Jawa. Nah, selain bahasa Jawa, anak-anak tahu bahasa daerah apa lagi? Bahasa daerah selain bahasa Jawa yang kamu tahu apa? Apa? David Tulus, bahasa daerah selain bahasa Jawa. Contohnya apa sih? Apa nih? Bahasa daerah selain bahasa Jawa. Ada apa aja sih? Bahasa Indonesia. Iya, itu bahasa nasional. Bahasa Palestina. Palestina ya, jauh dari Indonesia. Iya, ada apa aja sih, Cinta? Selain bahasa Jawa ada, contohnya ada bahasa Sunda. Jamis. Iya. Suara putus-putus nih. Halo, masih putus-putus? Sudah. Iya, Oke. kalau yang nomor 3 itu menjadi pusat perdagangan negara lain ya. Negara lain ada ini. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei, ada Filipina, ada Australia. Jadi Indonesia berhubungan erat dengan negara-negara tersebut. Saling ekspor atau menjual barangnya atau hasil kekayaan Indonesia ke luar negeri. Wah, hebat banget. Tapi Malaysia kan dekat banget sama Indonesia. Rasanya pun hampir sama. Iya, betul. Itu tadi ya, deket banget memang ya Malaysia sampai Indonesia. Nah, contoh hasil dari kondisi letak geografis di Indonesia yang pertama itu, di Indonesia memiliki keragaman sumber daya alamnya. Contohnya yang pertama, ini ada daerah pertanian atau perkebunan. Nah, bisa kasih contoh tidak? Contoh pekerjaan atau jenis pekerjaan, kira-kira yang cocok daerah pertanian atau perkebunan itu apa aja? Petani. Petani, pertama petani. Yang kedua, apa lagi? Kalau di daerah pertanian atau perkebunan itu tanahnya subur nih. Jadi banyak yang petani atau perkebunan. Lalu ada juga peternakan. Nah, ini contohnya jenis-jenis pekerjaan di daerah pertanian atau perkebunan. Ini ada petani, ada peternak, lalu ini ada perkebunan, ada menanam wortel, lain sebagainya. Contohnya di daerah Malang itu daerahnya banyak daerah pertanian, lalu juga ada perkebunan teh, ada kebun stroberi, bisa dijadikan wisata juga. Jadi jenis-jenis pekerjaannya juga mengikuti sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Nomor 2. Ini daerah apa ini? Laut. Daerah laut atau daerah pantai, daerah pesisir, sama saja. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira pekerjaan apa yang ada di daerah
pesisir atau daerah laut? Pekerjaan mengantar perahu. Iya, boleh. Lagi, ada apa lagi? Ini Pelayan, Miss. Nelayan. Nelayan. iya. Nelayan. Ya, good. Ada apa lagi? Tadi ada bilang ada jasa sewa perahu atau pengantar perahu, lalu ada nelayan. Ada orang, Miss. Iya, tentu saja ada. Nah, jadi di daerah pesisir laut juga begitu. Pekerjaannya mengikuti sumber daya alam atau kekayaan yang ada di daerah tersebut. Kalau laut kan sumber daya alamnya apa? Ada ikan, ada terumbu karang, lalu ada keindahan pemandangannya. Jadi jenis pekerjaannya yang pertama, contohnya aja nih, nelayan sebelah kiri nih. Nah, ini ada pancing, ada jaring, lain-lain juga. Jadi betul tadi yang dikatakan anak-anak, ada nelayan. Lalu yang kedua ini ada yang tahu gambar? Itu. Saya wis bawa kan ada. Jadi yang kedua ini ada pemandu wisata. Nah, biasanya kalau di laut itu kan pemandangannya indah, ada laut, ada kekayaan alam ikan-ikan, ada penginapan, juga ada sumber daya lain. Nah, jadi itu bisa dijadikan tempat wisata. Nah, biasanya ada pemandu wisata yang bagi contoh salah satu pekerjaan di daerah pesisir laut. Dan yang ketiga, ini ada yang tahu ini putih-putih ini apa? Garam. Yang jawab. Iya, good. Garam. Iya, Garam atau gula ya? garam. Iya, betul ini garam. Jadi nelayan selain pemandu wisata ada lagi petani garam. Nah, karena di daerah laut garam itu bisa diproduksi dari kekayaan laut yang ada di sana. Nah, ini ada garam ya, ada proses pembuatan garam juga. Air laut asin. Iya, betul. Mungkin itu ya. Dan yang ketiga, ada yang tahu ini daerah apa? Gak tahu, Miss. Yang pernah lihat belum? Ini kayak bentuknya seperti alien. Bukan. Ini bentuknya seperti daerah pertambangan. Nah, daerah pertambangan itu biasanya ada di daerah timur Indonesia. Contohnya ada di Papua, itu ada tambang emas. Nah, ini contoh jenis pekerjaan daerah pertambangan apa aja? Siapa ya? Vincent. Vivian ingin dengar suaranya contoh atau jenis pekerjaan di daerah pertambangan. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya anak-anak ya daerah pertambangan ya? Kalau tadi pertanian, ada petani, perairan ada nelayan, garam, Emas atau pertambangan bara. iya betul pertambangan emas. Nah contoh atau jenis pekerjaannya apa? Ini contoh penambang betul. Nah ada lagi nih anak-anak. Contoh atau jenis daerah pertambangan yang sebelah. Bentar. Di atas ini ada operator atau teknisi, ada operator teknisi alat-alat berat seperti mobil ekskavator kayak gini. Ini pasti ada operator atau teknisinya ya, mesin-mesin yang ada di sana. Nah ini contohnya. Lalu ada insinyur. Ada yang mau jadi insinyur? Enggak ada. Contohnya ini ada insinyur yang merancang gimana nanti jalannya proses penambangan. Lalu juga ada ahli keuangan yang bertanggung jawab ya tentang keuangan yang ada di dunia pertambangan itu. Dan yang terakhir ada pertanian, perairan, pertambangan, ada apa lagi? Ada di daerah perkotaan. Ini mudah sepertinya. Jenis pekerjaan di daerah perkotaan apa aja? Hotel. Ada hotel, iya. Jenis pekerjaannya? Perhotelan.
Perhotelan, ya. Apalagi? Di hotel kan ada pelayan. Ada pelayan, betul. Banyak kayak yang ada di daerah perkotaan itu bisa dilihat ada gedung-gedung tinggi, ada gedung-gedung perkantoran, ada hotel, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan di daerah perkotaan. Sebelah atas kiri ini ada arsitek yang merancang gedung-gedung tinggi tadi, yang merancang rumah-rumah juga. Lalu ada ahli keuangan juga. Lalu yang sebelah kanan ini ada apa? Ada guru. Lalu ada dokter, ada apa lagi nih? Ada polisi, lalu juga ada pedagang di pasar dan lain sebagainya. Banyak banget. Aku telepon biasa. Materi tadi atau literasi tadi, Miskian punya beberapa pertanyaan. Siap ya? Quiz time. Oh iya. Oke. Nanti langsung bisa angkat tangan aja deh. Siapa? Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan apa itu pekerjaan? Apa itu pekerjaan? Tadi, yang awal tadi. Apa itu pekerjaan? Marina. Apa Marina? Iya, Marina kemana ini? Apa itu pekerjaan? Iya, boleh langsung dijawab aja. Profesi, Miss. Profesi. Iya, pekerjaan sama dengan profesi ya. Lebih tepatnya tadi, pekerjaan adalah sebuah aktivitas utama bagi manusia. Tujuannya banyak banget. Salah satu juga kebutuhan manusia tadi yang udah disebutkan tadi. Nomor 2, ada yang tahu apa arti kata geo sama grafis? Ada 2. Ya? Apa? Geo tadi artinya apa? Geo adalah bumi. Ya, geo artinya bumi. Lalu kalau yang grafis artinya? Berarti adalah peta. Iya, gambar atau penampakan. Grafis artinya peta, gambar atau penampakan yang menggambarkan seisi berita. Yang ketiga, yang bisa menyebutkan kembali jenis pekerjaan di daerah pegunungan. Daerah pertanian, daerah perkebunan tadi. Ya, Cinta. Perkebunan, pertambangan, banyaknya. Ada perkebunan, pertanian. Ya, betul. Yang terakhir, ada yang tahu apa sih hubungan jenis pekerjaan yang ada di daerah-daerah yang berbeda? Ada nggak hubungan dari daerah pertanian sama daerah perkotaan? Tidak ada sama saja. Siapa yang mau jawab ada? Itu nggak hubungannya dari daerah-daerah yang berbeda. Kita buka petanya tadi. David Tulus, ya ada. David Tulus menurutnya ada hubungannya nggak? Ada, Miss. Iya, jadi ada hubungannya. Kan setiap daerah atau bahkan pulau itu memiliki ciri atau karakteristik sendiri. Contohnya tadi di daerah pertanian, jenis pekerjaan yang banyak di sana yaitu petani, peternak, lalu ada perkebunan dan lain sebagainya. Nah, tentu hasil dari pertanian atau perkebunan itu kan juga dikirim di daerah perkotaan. Daerah perkotaan juga memerlukan hasil pertanian itu. Contohnya ada beras, ada
macam-macam, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan yang dipanen dari daerah pertanian. Jadi antara dua daerah yang berbeda itu memiliki hubungan atau memiliki terkaitan ya antara satu sama lain. Contohnya itu tadi, kalau yang daerah pertanian menghasilkan beras, daerah perkotaan yang lebih banyak profesinya seperti arsitek, ada guru, polisi, dokter, dan lain sebagainya, itu juga memerlukan hasil dari daerah pertanian. Contohnya ini ada pedagang pasar. Nah, ini yang hasil panennya ini kan juga dikirim dari daerah pertanian tadi. Seperti itu. Nah, jadi sekian literasi hari ini tentang jenis pekerjaan sesuai dengan letak geografinya. Terima kasih ya anak-anak. Minggu depan mungkin dengan list-list yang lainnya. Itu dari Pak Agus materi literasi hari ini. Sudah, Miss. Sudah. Kita tunggu Pak Agus dulu ya. Tunggu Pak Agus dulu. Sudah langsung live. Ya kah? Gimana? Kata aku Oh ada di chat. iya. Oh iya. Oke, baik. Jadi, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum itu, bantu dengan doa. Yuk, siapa yang mau bantu memimpin doanya? Atau Mikian tunjuk aja ya. Ardi deh, boleh. Oh ya, Cinta udah resen dulu ini. Cinta lo Ardi. Boleh deh siapa? Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari anak yang punya kerajaan surga sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sudah. Baik, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih sudah baca doanya. Semangat, bye-bye. Dikerjakan ya nanti kalau ada tugas skrip aku saya tadi yang matematika. Boleh silakan live.